Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 SMP, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan itu apa sih? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang kita konsumsi, sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, sistem pencernaan itu sendiri disusun oleh saluran pencernaan, organ tambahan, dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ tambahan meliputi lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kemudian ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah organ tambahan yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Contohnya seperti ludah, pankreas, hati, dan empedu. Nah, bagaimanakah awal dari proses pencernaan ini? Awal proses pencernaan pada tubuh kita dimulai dari ketika makanan masuk ke dalam mulut kita. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan ada juga enzim amilase atau enzim petialin. Enzim ini nantinya akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar ketika kita makan, makanan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas-remas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian setelah di esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan juga enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian ada enzim pepsin yang nantinya akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Dan ada enzim renin yang akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Kemudian ada usus tengah atau yeyunum dengan panjang sekitar 7 meter dan ada usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Nah, dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di yeyunum atau usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap.
Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum atau di usus penyerapan. Kemudian ada usus besar atau kolon yang memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita, misalnya selulosa. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut yang nantinya akan membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh berserta gas-gas yang berbau disebut dengan tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, itulah proses pencernaan pada tubuh kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.